Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah kehidupan di dalam Al-Quran. Dan pagi ini kita akan membahas kaidah yang ke berapa? 27. Kaidah yang ke-27. Apa bunyi kaidahnya? Bunyi kaidahnya adalah tazkiyatun nafs, membawa keberuntungan. Apa? Tazkiyatun nafs, membawa keberuntungan. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Di antara ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan tazkiyatun nafs adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Apa bunyi ayatnya? Qad aflaha man zakkaha. Surat apa? Asy-Syams. Yang tadi dibaca di rakaat pertama atau kedua? Pertama. Ayat berapa? Kesuwen ngitung. Ayat ke-9, bagus. Ayat ke-9. Berarti sebelumnya ada berapa ayat? 8 ayat. 8 ayat itu isinya apa? Delapan ayat itu adalah muqaddimah. Ayat yang ke-9 intinya. Berarti muqaddimahnya berapa ayat? 8 ayat. Muqaddimah itu isinya apa? Sumpah. Isinya sumpah. Siapa yang bersumpah? Allah. Allahu Akbar. Tanpa Allah bersumpah saja, ayat ke-9 ini serius isinya. Apalagi diawali dengan sumpah. Berapa sumpah? Berapa sumpah? 7. Berapa? 11. 9. Sing bener sing dikit. Berapa? Ini ayat ke-9. Berarti sumpahnya berapa? 8. 11. Kenapa? Loh, ada 8 ayat kok sumpahnya 11? Karena satu ayat ada yang isinya 2 sumpah. Ayo kita hitung. Wasyamsi waduhaha. Satu ayat. Sudah berapa sumpah? 2. Terus? Wal qamari idza talaha. Cuma 1. Terus wan nahari idza jallaha. Berapa ini? 4. Terus wal laili idza yaghshaha. Apa lagi? Was samai wama banah. Was samai wama banaha. Berapa sumpah? 2. Terus wal ardi wa ma tahaha. Terus wa nafsiu wa ma sawaha. Berapa? 11 sumpah. Berarti urusan tazkiyatun nafs itu serius atau tidak?
Serius. Penting atau tidak? Penting. Kata penulis kitab ini, Syekh Umar Al-Muqbil, tidak ada sebuah tema di dalam Al-Quran yang didahului dengan 11 sumpah. Kecuali ini. Ini satu-satunya tema di dalam Al-Quran yang diawali dengan berapa? 11 sumpah. Berarti urusan tazkiyatun nafs itu urusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga para nabi, para rasul, salah satu tugas utama mereka adalah tazkiyatun nafs. Coba misalnya ya, para nabi dan rasul, kita dengarkan firman Allah tentang apa tugas mereka ketika mereka diutus. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatsu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Tazkiyah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Dan masih banyak ayat-ayat yang senada. Baik. Tadi di awal kita janjikan kita akan bahas makna tazkiyatun nafs. Tazkiyatu an-nafs. Tazkiyah itu bermakna dua. Berapa makna? Dua. Yang pertama, mensucikan diri. Apa yang pertama? Mensucikan diri. Yang kedua, menghiasi diri. Apa yang kedua? Menghiasi diri. Ada berapa mana? Apa yang pertama? Mensucikan diri. Yang kedua, menghiasi diri. Mana duluan? Mensucikan apa menghiasi? Mensucikan dulu atau menghiasi dulu? Jenengan nganggo klambi sing apik banget apa adus disit? Mandi mensucikan diri, nganggo klambi sing apik menghiasi diri. Jenengan mana duluan? Mandi dulu. Yang pertama apa tadi? Mensucikan diri. Yang kedua, menghiasi diri. Kita bahas satu-satu. Mensucikan diri lahir dan batin. Apa? Lahir dan batin. Mensucikan lahir. Contohnya apa? Wudu. Makanya setelah wudu kita doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang taubat dan orang yang mensucikan diri. Doa setelah wudu. Jadi kita disuruh mensucikan diri kita, lahir iya, batin juga iya. Mensucikan diri lahirnya, tadi sudah kasih contoh wudu. Apalagi? Mandi. Makanya wong Islam aja bebeh adus, wong Islam mambu. Ya. Orang Islam itu yang baunya bau apa? Harum. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keringatnya saja bau wangi. Sudah keringatnya beliau bau wangi, beliau tetap pakai minyak wangi. Sebenarnya beliau tanpa pakai minyak wangi sudah wangi. Karena apa tadi? Keringatnya bau wangi. Nyong karo jenengan. Sudah keringatnya enggak bau wangi, apa maning? Orang nganggo minyak wangi. Ya. Kayak wadon mau minyak wangi. Loh, Rasulullah SAW itu salah satu
hal duniawi yang sangat beliau sukai adalah minyak wangi. Beliau menjaga kebersihan, keharuman tubuhnya dan menjaga keharuman mulutnya. Makanya Rasulullah SAW pertama kali masuk rumah apa? Siwakan. Supaya apa? Supaya mulutnya baunya seger. Jadi orang mlebu omah nun sewu mulutnya bau apa? Asbak. Ya. Nun sewu nggih, sing tesih udut. Muga-muga barge pada tobat. Ya. Enggak. Rasulullah SAW itu mulutnya enak. Aromanya enak. Kenapa? Karena bersih. Beliau menjaga kesucian dirinya. Itu kesucian lahir. Yang kedua apa tadi? Kesucian batin. Apa itu kesucian batin? Mensucikan diri dari dosa dan sifat-sifat jelek. Mensucikan diri dari dosa-dosa dan sifat jelek. Dosa-dosa ya banyak. Ya, dosa kita menghibah orang, dosa kita menghina orang, dosa kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah di HP atau di luar HP atau di TV. Ini perlu kita sucikan. Mensucikannya dengan taubat, ya, dengan amal soleh, mensucikan diri dari dosa dan maksiat, dan mensucikan diri dari sifat-sifat jelek. Apa itu sifat-sifat jelek? Sombong, iri, ria. Ini berupaya kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat jelek itu, dari penyakit-penyakit hati. Dah, ini bicara tentang makna yang pertama dari tazkiyatun nafs. Apa tadi makna yang pertama? Mensucikan diri. Yang kedua, menghiasi diri. Setelah bersih tubuh kita, lahir kita, batin kita, maka kita punya kewajiban untuk menghiasinya. Seperti masalah mensucikan diri lahir dan batin, kita juga disuruh menghiasi diri kita lahir dan batinnya. Menghiasi lahir bagaimana? Ya pakai baju yang bagus. Bagus itu enggak mesti baru. Ya. Memejit kurang nganggo kaos. Ya. Kaos selekton maning. Astagfirullah. Saya tanya sama jenengan. Orang sholat pakai kaos lekton. Tahu kan lekton? Ya, itu merek gue. Ya. Orang sholat pakai kaos lekton. Sah nggak? Sah nggak? Sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Menutup aurat. Kecuali nganggo celana pendek. Kalau misalnya bawahnya pakai sarung, atasnya pakai kaos lekton, sah. Tapi ora pantes. Ketika jenengan masuk ke masjid, waktunya khutbah Jumat. Setelah masuk waktu khutbah Jumat, muadzin azan, khatibnya pergi ke mimbar, nganggo kaos lekton.
terus nganggo topi bisbol. Saya tanya, khutbahnya sah apa enggak? Sah atau tidak? Sah, tapi ora pantes. Kira-kira nek anak khotib kayak gue, jamaah kepriwe? Kia khotibnya lagi apa? Lagi sutris dia. Ya. Enggak, kalau masalah sah, tapi kan enggak pantas. Sekarang kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala cuma pakai kaos. Kaos itu barusan dipakai buat tidur. Begitu bangun tidur masih kaosan. Anak kumis putih ya. Tahu kumis putih? Ya. Iler. Ya. Langsung berangkat ke masjid. Padahal semalam dia sudah pakai itu bukan cuma untuk tidur, sebelumnya buat mainan. Berarti kan mambune wis mambu dinosaurus. Dinosaurus siapa Ustaz? Orang ngerti. Saking orang genahe golek mambune gitu loh. Kan kasihan orang yang di sampingnya. Allahu Akbar. Kok diangkat ki? Kelek kayak gue loh. Ini namanya menghiasi lahir. Makanya Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah ketika kalian berangkat ke masjid. Pakai baju yang baik. Pakai baju yang bersih. Syukur-syukur di setrika. Ya. Ini adalah menghiasi lahir. Terus yang kedua apa tadi? Menghiasi batin. Menghiasi batin itu artinya adalah kita berusaha memiliki sifat-sifat yang baik. Kalau sifat yang jelek itu sombong, berarti sifat yang baik nopo? Tawadu. Kalau sifat yang jelek itu riya, berarti sifat yang baik nopo? Ikhlas. Seluruh sifat-sifat baik yang diajarkan di dalam agama kita, praktekkan. Itulah namanya tazkiyatun nafs, jenis yang kedua. Menghiasi diri. Siapapun yang melakukan ini, maka pasti beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Pasti beruntung orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik, kita ulangi dari awal, kita ringkas bahwa tazkiyatun nafs itu akan membawa keberuntungan. Tazkiyatun nafs punya berapa makna? 2 makna. Yang pertama, mensucikan diri. Yang kedua, menghiasi diri. Mensucikan diri ada 2. Apa itu? Lahir dan batin. Menghiasi diri juga ada 2, lahir dan batin. Ini semua kalau kita praktekkan akan mendatangkan keberuntungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.